dengan sembarangan. Ya, petugas baru. kita Kami sih berjalan dengan benar. kan kita kering. OWL. Tuh. Masih beli datang di depan TV apa? Bisa aku biasa. Sekarang untuk menjadi anak panah yang lurus tidak ada cara lain selain menjaga hati kita ya tetap lurus, tetap fokus dalam masalah maupun dalam kehidupan kita sendiri. Di sendiri. Nah saudara, kita pasti pernah mengalami namanya masa di masa mana aktivitas yang tidak lurus ya, berbelok-belok. Ibu, Tahu berbelok-belok? Tidak lurus, tidak fokus, tidak benar maksudnya ya. Ya, belok-belok. Tapi di sini harus berusaha untuk menjaga hati ya. Lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah tadi Ibu katakan ada 3 poin dalam pembacaan kita, ya. Yang Ibu kasih tema tadi sini adalah anak panah yang tepat dan tangan yang tepat. Di sini ada 3. Yang kedua adalah anak panah harus diarahkan. Ya, siapa yang belum pernah belajar, coba diajari bagaimana cara menarik brosur, ya, brosur anak panah. Jadi anak panah tidak bisa melesat sendiri, dia harus dilepaskan oleh siapa? Yang sudah belajar tadi dilepaskan oleh apa? Oleh tangan kita sendiri ya. Jadi kalau menarik ke belakang, ya jauh ya. Jadi anak panah tidak bisa melesat sendiri, dia harus dilepaskan oleh sebuah tangan. Dan kita percaya bahwa hidup kita ada di tangan yang tepat dan penuh kuasa. Ya. Di Kalimantan enggak di kereta ya? Ada. Kalau kami Yang penuh kuasa ya, tangan itu ditentukan oleh siapa? Tuhan Yesus. Ya, bukan sendiri. Tentukan oleh Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, seringkali kita tidak sampai ke sasaran karena apa? Karena mengikuti yaitu yang kita mau, bukan yang Tuhan mau. Ya, yang kita mau lain, yang Tuhan mau lain. Contohnya apa? Misalnya, ada yang bisa? Tidak perlu sasaran tadi. Contohnya apa? apa ya contoh apa ya? Ibu menang siapa? Mau kita dengan mau Tuhan Siapa? Dia boleh SMP. Contohnya adalah kemauan kita yaitu pada zaman now ini biasanya anak-anak suka apa? Mau yang instan. Nah itu dia semuanya ini dalam keseharian ya. Maunya nilainya tinggi, ya, tapi tidak mau belajar, nah itu mau instan. Nah ya. Nah firman Tuhan ini mengajarkan kita namanya semuanya. Jadi tidak boleh instan. Jangan ini apa yang ingin pesan sudah datang. Ya kita mau duduk-duduk saja. Malas belajar, mau tinggi ya. Kalau apalagi mengambilkan tugas dari Bapak Ibu guru ya, abaikan itu main game dan lain sebagainya ya. Mari melalui firman Tuhan pada hari ini kita belajar ya, belajar supaya
Ada ketajaman dalam? Iya, ada. Iya, kita ya. Terus maunya Tuhan gimana? Mau kita tadi sendiri. Maunya Tuhan adalah kita perlu mengasah pikiran kita, ya. Tapi maksudnya tajamkan. Kalau peso itu diasah. Kalau busur apa? Busur apa? Busur apa? Ya, pakai busur ya harus ditajamkan supaya kita lebih baik lagi ya. Tepat pada sasaran, ya, pada sasaran yang akan kita capai. Sehingga kita perlu mengasah pikiran kita untuk belajar tentang kecerdasan. Siapa yang tidak mau cerdas di sini? Ya. Yang tidak mau boleh malas ya, ya. Yang tidak mau boleh malas. Tapi yang mau, mari kita sesuaikan firman Tuhan yang mengajar kita. Mari kita bersama-sama. Maka itu kita perlu kembali kepada diri kita. Kita perlu kerendahan kita. Ya, mau benar. Apa? Firman Tuhan. Ya. Dan juga dengan pemimpin atau orang tua atau Bapak Ibu guru yang ada di sekitar kita. Pemimpin kita siapa? Ayo. Jokowi. Pemimpin hidup kita Yesus. Pemimpin sekolah siapa Jokowi. Ya, pemimpin kita adalah Bapak Kepala Sekolah dan SMP Ibu Kepala di rumah. Orang tua. Di kelas Guru kelas. Ketua kelas sama kelas. Bukan sama. di kelas Bapak Ibu guru itu di sekitar kita ya. Kepala kelas dia. Kepala kelas Nah, saat lebih kita mau diarahkan kita akan berfungsi dengan Apa namanya? baik. Bapak diarahkan disimpan. Bukan sekolah di lingkungan sekolah kita harus mau di bukan kamu menjadi orang yang tidak baik, tapi diarahkan menjadi yang lebih baik begitu ya. Nah di sini dikatakan bahwa sang pahlawan sepenuhnya berhak untuk mengarahkan kita. Apa yang dimaksud sang pahlawan? Ayo. Ya, sang pahlawan Yesus Kristus yang mewakili Bapak Kepala Sekolah, ya, yang mewakili kelas 10. Yang di rumah siapa? mungkin bisa Kedua orang tua siapa? Wakil atau walinya, ya. Jadi sang pahlawan sepenuhnya berhak untuk mengarahkan kita. Teruslah setia dan dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Kamu sudah dipercaya ya untuk lebih baik dalam sekolahnya. Jangan main-main. Ini kalau ada ngaji firman Tuhan ada yang main-main ya. Tidak boleh mendengar firman Tuhan dengan main. Walaupun senang di dalam hati kita diam saja. Ya. Itu seolah-olah kita tidak mendengarkan arahan dari para pemimpin tadi. Ya. Mereview yang menyampaikan. Terus yang ketiga, tidak panjang, tidak panjang. Yang ketiga adalah Tidak panjang. hidupnya diseimbangkan. Tadi apa namanya? Yosua ketawa ibu katakan musuh ya, yang mau ditarik kan musuh ya. Nah itu ya. Jadi diseimbangkan kehidupan spiritual dan jasmani. Hidup kita ini harus Tuhan dan jasmani seimbang. Jangan pelayanan di gereja terus sampai lupa dengan tugas-tugas yang lain, belajar dan sebagainya ya. Misalkan anak muda main musik di gereja lalu tidak belajar, merasa dirinya sudah pandai nyanyi tapi tidak mau Belajar. yang lain, bukan seperti itu. Mari kita semua dipelajari ya. Karena kita tadi di mana? Kalau dia
ya, makin berikan talent dari Tuhan. Itu kembangkan semuanya. Ya, jadi diseimbangkan. talent tuh Jadi Tuhan maupun jasmani kita harus seimbang. Kita tidak mungkin melayani terus tanpa berdoa ataupun istirahat. Kita belajar terus, tidak mungkin kita tidak yang lain belajar ya. Nanti bisa sukses belajar terus, tidak istirahat. Ya. Kita juga tidak bisa hanya cari uang. Nah, sini ada yang bekerja. Ya, saudara-saudara kita ada yang bekerja, teman-teman kita ada yang bekerja, ada yang hanya diam di rumah. Tapi tidak memberi diri untuk belajar. Belajar itu semua banyak hal belajar di sekolah, belajar bekerja, belajar bekerja di rumah dan belajar segalanya. Bukan hanya belajar baca buku saja ya, tapi harus belajar mempraktekkan apa yang diberikan pelajaran dalam kehidupan kita. Jadi perhatikanlah hal-hal di hidup kita yang perlu diseimbangkan ya. Yang bekerja jangan bekerja terus ya, jangan tak tidur. Ini ada teman-teman kita yang bekerja sehingga larut malam ya. Tapi kita di sini harus belajar bagaimana firman Tuhan supaya kita bisa lebih cerdas lagi ya. Kita harus pandai membagi apa? Membagi uang, bagi duit, membagi apa? Harus seimbang. Jadi saat anak panah tajam lurus terarah dan seimbang, kita juga harus mengerti bahwa ada waktu di mana anak panah harus ditarik jauh ke belakang untuk dilesetkan menuju sasaran ya. Jadi seringkali saat kita merasa siap dilesetkan, Tuhan izinkan masa di mana kita merasa jauh mundur ya, menghadap ke belakang ya, jauh lagi. Setelah dilepaskan, dia akan lebih jauh lagi untuk menembak binatang di atas. Ya, ibu dulu masa kecil juga hidup di hutan ya, itu orang desa. Jadi sudah hidupnya itu seperti pengembala ya, terus di hutan ya, semuanya sudah dialami. Jadi sudah tahu dulu ya, cara orang manah binatang itu kalau ditarik lebih jauh, sasarannya lebih jauh. Kalau dekat itu hanya dekat situ, itu tahu dulu ya. Jadi seperti kalian yang sudah belajar itu tahu. Jadi seringkali saat kita merasa siap dilesetkan, Tuhan izinkan masa di mana kita merasa jauh mundur, gagal dan seperti seorang diri saja. Jadi doa belum terjawab, keinginan tidak terpenuhi dan banyak hal yang membebani. Namun saudara, sesungguhnya Tuhan yang ingin melesetkan kita tempat yang lebih jauh lagi, ya, dalam ke level yang lebih tinggi. Tadi dijelaskan di laut, ya, dilepaskan makin tinggi dan sasarannya juga makin tinggi. Untuk itu maka kita harus benar-benar memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Maka itu janganlah kita maunya menyerah, ya. Hari ini firman Tuhan mengajar kita jangan menyerah. Kita harus sadar sebagai anak muda, jangan menyerah. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah dan lalai dalam rencananya. Jadi semakin jauh kita tertarik ataupun ditarik, ya semakin besar kuasanya yang akan dinyatakan. Ya, semakin melimpah berkat yang disediakan bagi kita. Nah, saudara-saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan yang sudah kita baca, kita renungkan yang singkat ini, Ibu akan akhiri dalam
Yesaya pasal 49, kalau bisa coba dibaca. Satu ayat. Yesaya 49 ayat yang kedua, perjanjian lama. Kalau sudah dapat, mari baca. Ya, amin ya. Dia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Itulah sebabnya setiap anak panah harus disimpan di tempat yang benar, di dalam tabungnya Tuhan. Kalau para lembaga itu dia punya tempat yang digendong di belakang ya, kampung. Kalau di kampung ya itu sering tahu di kampung itu di sini ada anak panahnya yang biasa banyak di sini. Nah ini ada tempatnya. Nah inilah kita anak panah masuk dalam tabung Tuhan. Kita dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Itu karena firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi bagi kita untuk kita dapat mendengar dan melakukannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Saya berdoa dengan sekalian doa syafaat dan nanti terakhir habis persembahan doa tutup. Ya, mohon doa Pak. Baik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini hamba-Mu sudah membaca firman-Mu dan dengan firman-Mu biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami sekalian yang mendengar dan mempelajarinya. Itu Tuhan, firman-Mu yang telah sempurna ini Tuhan, Kau boleh sempurnakan melalui kuasa Roh Kudus-Mu buat anak-anak kami yang mendengarkannya. Ajaran anak kami Tuhan boleh menjadi anak yang rendah hati, taat dan setia, yang menurut perintah arahan dari Bapak Ibu guru, orang tua dan yang menjadi penguasa yaitu Tuhan Yesus. Untuk Tuhan berkati firman-Mu, jadikan anak-anak itu pendidikan Tuhan SMP maupun SMA menjadi anak yang berkarakter, anak yang rajin belajar dan giat untuk melakukan segala tugas maupun firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan menghadapi ulangan umum semester ganjil. Kau boleh berikan anak-anak kami persiapan, berikan kesehatan dan kekuatan, berikan waktu dan kesempatan untuk dapat mempersiapkan dirinya untuk belajar sehingga mereka boleh dapat menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Guru dapat diselesaikan dengan baik dan untuk mempersiapkan mereka untuk kenaikan kelas untuk semester yang akan datang. Itu Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak kami kelas 12 yang akan menghadapi segala tugas dan ujian yang akan datang setelah liburan Natal. Itu juga memberikan anak kami kesiapan dan kesehatan bagi mereka supaya mereka boleh dapat melakukan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah maupun Ibu Kepala Sekolah SMP, berikan rahmat budi iman kebijaksanaan di dalam menjalankan tugas kesehariannya supaya dapat menjalankan tugas dengan baik. Begitu juga anak kami Tuhan, Kau boleh berikan selalu kesiapan dalam menjalankan belajar untuk kesehariannya Tuhan. Tuhan Yesus, berdoa untuk Bapak Ibu guru yang mengajar pada hari ini, Kau berikan rahmat iman kebijaksanaan dan kesabaran. Dan bagi Bapak Ibu guru yang masih ada di perjalanan juga Tuhan sertai dan lindungi. Kami menyerahkan Tuhan perjalanan belajar pada pagi hari ini. Untuk itu Tuhan Kau sertai dari awal hingga akhirnya Tuhan berkati. Bapak terima kasih Tuhan, sebentar juga ibadah ini masih akan dilanjutkan. Begitu Tuhan Kau masih berkenan. Bapak yang
seluruh alam yang kurang sempurna, kau bersempurnakan. Juga dan mengucap syukur kami di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus. Kami Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.